Sepanjang jalan, Lin Feng dan Nalan Manxing melihat banyak biksu memasuki Danau Tianyang. Sebagian besar biksu ini memasuki Danau Tianyang untuk mencari peluang. Ada banyak pulau di Danau Tianyang, dan Danau Tianyang kaya akan sumber daya. Banyak orang suka datang ke Danau Tianyang untuk mengumpulkan sumber daya budidaya. Selain itu, di dasar Danau Tianyang bahkan terdapat banyak gua kuno atau gua pembudidaya setan. Jika Anda dapat menemukannya dan memasukinya, itu akan menjadi peluang besar. Nyanyian, suara nyanyian naga datang dari depan, dan seekor naga abu-abu dikepung oleh puluhan biksu. Naga abu-abu umumnya berevolusi dari naga banjir abu-abu. Mereka tidak dapat mencapai garis keturunan klan naga, tetapi mereka sangat dekat dengan garis keturunan klan naga. Setelah transformasi selesai, kekuatannya sangat kuat, dan inti naga akan terkondensasi di dalam tubuh seperti halnya klan naga. Oleh karena itu, naga abu-abu sering diburu dan dibunuh oleh beberapa biksu. Tapi ini adalah aturan dunia kultivator, yang kuat memangsa yang lemah. Survival of the fittest, jika tingkat kultivasi tidak cukup, ia ditakdirkan untuk menjadi mangsa orang lain. Lin Feng dan Nalan Manxing terbang menuju kedalaman sepanjang jalan, dan mereka terbang selama lebih dari sebulan sebelum tiba di tempat persembunyian anggota keluarga Nalan Manxing. Nalan Manxing mengeluarkan token, dan token itu melepaskan cahaya yang bersinar. Bola cahaya membungkus Lin Feng dan Nalan Manxing di dalamnya. Tuan muda, ayo masuk. Nalan Manxing memandang Lin Feng dan berkata. Lin Feng mengangguk, dan terbang menuju kedalaman ruang yang terdistorsi bersama dengan Nalan Manxing. Token yang dipegang Nalan Manxing adalah token untuk memasuki tempat ini. Memegang token ini, dia tidak akan diserang oleh ruang yang terdistorsi. Nalan Manxing berkata, di masa lalu, salah satu leluhur saya tersesat di sini dan menemukan pulau di dalamnya. Kemudian leluhur saya menghabiskan banyak upaya untuk mengintegrasikan beberapa lingkaran sihir ke dalam ruang yang terdistorsi, sangat meningkatkan kekuatan ruang yang terdistorsi, dan pada saat yang sama, nenek moyang saya membuat beberapa token, yang dapat digunakan sebagai token, dan hanya dengan memegang token Anda dapat masuk dan keluar dari tempat ini secara normal. Mendengar kata-kata itu, Lin Feng mengangguk. Setelah melewati ruang luar yang terdistorsi, Nalan Manxing dan Lin Feng mendarat di sebuah pulau yang tertutup rapat oleh hutan purba. Wus, selusin biksu terbang dengan cepat. Orang pertama terlihat sangat muda, setelah melihat kembalinya Nalan Manxing, biksu itu tampak sangat bahagia. Diperkirakan biksu itu adalah salah satu pelamar Nalan Manxing, meski keluarga besar ini memiliki marga yang sama, mereka bisa menikah dalam 5 generasi. Oleh karena itu, di antara keluarga besar, tidak sedikit orang dalam satu keluarga yang menikah. Manxing, kamu kembali. Aku mengkhawatirkanmu selama ini. Aku ingin meninggalkan tempat ini beberapa kali untuk menemukanmu. Tapi setiap kali aku dihentikan oleh para tetua klan. Kata biarawan itu. Lin Feng tiba-tiba membenci pria ini di dalam hatinya. Orang ini jelas ingin mengejar Nalan Manxing. Dia secara lisan mengatakan dia khawatir tentang Nalan Manxing. Ingin keluar mencari Nalan Manxing. Jika Anda benar-benar ingin keluar, orang lain dapat menghentikan Anda, bukan? Jelas bahwa dia khawatir berada dalam bahaya setelah keluar. Tapi dia ingin menunjukkan perhatiannya pada Nalan Manxing di depan Nalan Manxing. Itu sebabnya saya mengatakan sesuatu seperti ini. Sungguh orang yang tak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Nalan Manxing mengangguk dengan acuh tak acuh, lalu berkata, terima kasih, sepupu 7. Atas perhatianmu. Masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan mengobrol dengan sepupu 7. Segera Nalan Manxing memandang Lin Feng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda dan Man King juga diundang, dan Man King akan membawa Tuan Muda untuk menemui leluhur. Nalan Manxing selalu memiliki sikap dingin terhadap laki-laki, dan sama dengan kultivator laki-laki ini, kultivator laki-laki ini sudah lama terbiasa, jadi dia tidak memiliki emosi khusus. Namun kultivator laki-laki ini melihat sikap Nalan Man King sikap terhadap Lin Feng sangat lembut dan menyenangkan, yang sama sekali berbeda dari sikapnya terhadap dirinya sendiri. Kultivator laki-laki segera menjadi cemburu. Mungkinkah Nalan Manxing menyukai anak di depannya? Kultivator laki-laki tidak bisa berhenti berpikir. Kultivator laki-laki ini menganggap Nalan Manxing terlarang. Di mana orang lain bisa mendapatkannya? Karena itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Kultivator laki-laki berkata, Manxing, siapa orang ini? Kamu belum mengenalkannya. Setelah mendengar alamat kultivator laki-laki Lin Feng,
ekspresi Nalan Manxing tiba-tiba berubah. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya keberadaan Lin Feng. Keberadaan seperti itu lebih unggul, tetapi sekarang, sepupu ketujuhnya yang tidak memiliki penglihatan sebenarnya menyebut Lin Feng, orang ini. Jika dia membuat marah Lin Feng, dengan jentikan jari, dia, sepupu ketujuhnya yang buta, akan bisa mati tanpa kematian. Zhao Yunlong, diam, cepat dan minta maaf pada Tuan Ji. Nalan Manxing berkata dengan dingin. Ketika pembudidaya laki-laki mendengar bahwa Nalan Manxing telah memintanya untuk meminta maaf kepada Lin Feng, paru-parunya hampir meledak. Menurutnya, Lin Feng hanyalah seorang biksu manusia. Siapa yang memenuhi syarat untuk menerima permintaan maafnya? Man King, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada ras manusia yang rendah? Zhao Yunlong cemberut dan berkata, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Feng. Itu benar, umat manusia adalah ras yang paling rendah hati di antara semua ras. Kualifikasi apa yang harus Saudara Long minta maaf padanya? Saudari Manxing, jangan memutar sikumu. Orang-orang lainnya semua mencemooh dan berteriak. Anda, wajah Nalan Manxing menjadi pucat karena marah. Dia berpikir, sekelompok idiot, aku menyelamatkanmu. Apakah Anda tahu betapa menakutkannya orang ini? Bahkan 4 kaisar bukan tandingannya, apalagi kalian. Tetapi, jelas sekelompok orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Nalan Manxing. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Peri, tampaknya ada alasan penurunan garis keturunanmu. Lihatlah orang seperti apa generasi muda itu. Untuk menggambarkan mereka sebagai kucing dan anjing mungkin merupakan penghinaan terhadap 4 kata kucing dan anjing. Mendengar kata-kata Lin Feng, Nalan Manxing menunjukkan senyum masam. Kata-kata Lin Feng benar-benar menghina, tapi dia tidak bisa menyangkal Lin Feng. Nak, apakah kamu berani menghina kami? Mungkinkah kamu berpikir bahwa dengan Man King melindungimu, kami tidak akan berani menyentuhmu? Kulit Zhao Yunlong tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan niat membunuh berkedip di matanya. Itu benar, kita harus memberi anak ini pelajaran yang serius, kalau tidak, kemana kita akan menaruh muka kita? Kita harus membuat anak ini berlutut di tanah dan meminta maaf kepada kita nanti. Jika dia berani melawan, kakinya akan patah. Sekelompok biksu berteriak keras. Nalan Manxing, yang berada di samping, mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini dan mengira itu sudah berakhir, dia tidak tahu bagaimana Tuan Ji akan berurusan dengan mereka. Tempat penting sekte, dilarang membuat suara keras, apa yang kamu perdebatkan di sini? Pada saat ini, sekelompok biksu terbang dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah seorang biksu parubaya yang tinggi dan kekar. Paman 13. Setelah melihat biksu parubaya itu, Nalan Manxing memberi hormat pada pria parubaya itu. Penatua ke-13. Zhao Yunlong dan yang lainnya tidak berani ragu, dan buru-buru memberi hormat pada tetua ke-13. Selama periode waktu ini, 13 tetua sedang mempelajari Dark Bible, dan dikatakan bahwa mereka akan menerobos kerajaan kaisar, dan status mereka dalam keluarga sangat tinggi. Biksu parubaya itu mengangguk. Zhao Yunlong berkata, tetua ke-13. Tidak ada yang terjadi, kami hanya bercanda dengan saudara ini. Lin Feng tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, pria ini Zhao Yunlong tampak ganas. Padahal, itu adalah pemborosan yang sangat tidak berguna. Ayo pergi. Penatua ke-13 melirik Zhao Yunlong dan yang lainnya dan berkata. Zhao Yunlong dan yang lainnya mengangguk dengan cepat, lalu lari dengan tergesa-gesa. Nalan Manxing memperkenalkan, Tuan Ji, ini paman ke-13 saya Nalan Xiong. Lin Feng menangkupkan tinjunya dan berkata, senang bertemu denganmu. Nalan Xiong juga mengepalkan tinjunya, dan bertanya sambil tersenyum, pernahkah kamu bertanya padaku bagaimana memanggilmu? Nalan Xiong tersenyum. Sikap terhadap Lin Feng juga sangat baik. Dia berbeda dari Zhao Yunlong dan lainnya. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya. Dia juga tahu bahwa Nalan Manxing tidak akan dengan mudah membawa seseorang ke pulau ini, karena Nalan Manxing membawa orang ini ke sini. Itu dia, benar-benar ada sesuatu yang luar biasa tentang pria ini. 13 tetua secara alami memahami kebenaran bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka, dan air laut tidak boleh diukur. Jadi dia tidak membenci Lin Feng hanya karena dia masih muda. Lin Feng berkata, namaku Ji. Jadi ini Ji Xiaoyou. Senang bertemu denganmu. Penatua ke-13 berkata sambil tersenyum. Nalan Manxing berkata,
kali ini saya membawa Tuan Ji ke sini untuk bertemu dengan leluhur, dan untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan leluhur. Leluhur tua mundur, hitung waktunya, masih ada 3 atau 4 hari sebelum meninggalkan Bea Cukai. Aku ingin tahu apakah Ji Xiaoyou bisa menunggu beberapa hari. Nalan Xiong bertanya. Tentu saja tidak masalah, jawab Lin Feng. Nalan Xiong tersenyum dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bicara secara detail di area klan. Lin Feng mengangguk, lalu terbang menuju kedalaman pulau bersama Nalan Xiong dan yang lainnya. Di kedalaman pulau, terdapat pegunungan yang terus-menerus, dan istana dibangun di atas banyak puncak. Beberapa orang tidak suka tinggal di tempat ramai karena dianggap akan mengganggu latihan mereka, sehingga orang-orang itu membangun tempat tinggalnya di atas berbagai gunung. Lewat sini, beberapa biksu mengganggu latihan mereka pada hari kerja. Tempat berkumpulnya para malaikat jatuh dibangun di pegunungan jauh di dalam pulau, daerah itu dikelilingi pegunungan, tapi daerah tengahnya adalah tanah datar. Di kawasan itu, masih banyak taman lain dan banyak istana. Keduanya mengobrol selama lebih dari 1 jam di ruang tamu. Kemudian, Nalan Xiong meminta Nalan Manxing untuk membawa Lin Feng beristirahat, dan Nalan Manxing mengatur tempat untuk Lin Feng. Pergi saja, Lin Feng baru saja berencana untuk beristirahat selama beberapa hari untuk menyesuaikan tubuhnya. Tidak lama setelah Nalan Manxing pergi, Zhao Yunlong dan rombongannya datang ke pintu. Nak, keluar dari sini. Orang-orang ini berteriak dan mengutuk di luar. Lin Feng mengerutkan kening, berjalan keluar, dan melihat Zhao Yunlong dan yang lainnya. Nak, penatua ke-13 baru saja muncul. Kami tidak berurusan denganmu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Kata Zhao Yunlong sambil mencibir. Jika aku jadi kamu, aku akan berguling sejauh yang aku bisa. Lin Feng berkata dengan ringan. Nak, kamu benar-benar sombong, apakah kamu tahu di mana ini? Kata Zhao Yunlong sambil mencibir. Tanah klan malaikat jatuh. Lin Feng menjawab ringan. Karena kamu tahu di mana ini, kamu masih sombong, kamu benar-benar lelah hidup. Zhao Yunlong menatap Lin Feng dengan dingin. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana mempermalukan Lin Feng nanti. Lagi pula, Lin Feng dibawa oleh Nalan Manxing. Jadi membunuh Lin Feng secara langsung pasti tidak akan berhasil. Wajah Nalan Manxing harus diberikan, bukan? Tetapi, sangat penting untuk mempermalukan Lin Feng dengan parah. Bagaimana dengan jatuh ke tanah klan malaikat? Aku sombong, aku senang. Lin Feng cemberut dan berkata. Sudut mulut Zhao Yunlong dan yang lainnya bergerak-gerak dengan keras. Mereka selalu sombong di depan orang lain. Selalu mereka yang menindas orang lain. Sekarang seseorang sombong di depan mereka. Penindasan telah mendatangi mereka. Ini membuat banyak orang sangat kesal. Jika kamu tidak berurusan dengan anak ini, itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahmu. Aku akan menginjak-injak anak ini di bawah kakiku, lalu menghancurkannya bola-balik seperti serangga. Para biarawan dari malaikat yang jatuh ini sangat marah. Konflik di sini secara alami menarik banyak malaikat yang jatuh untuk menonton. Semua orang tahu bahwa Lin Feng adalah tamu yang dibawa oleh Nalan Manxing, tetapi mereka tidak tahu siapa Lin Feng. Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa Zhao Yunlong telah mengejar Nalan Manxing, dan kesulitan dia datang untuk menemukan Lin Feng kali ini mungkin karena Nalan Manxing. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Lin Feng begitu sombong. Di antara para malaikat yang jatuh, Lin Feng masih menjadi orang pertama yang mengatakan, aku sombong, aku bersedia. Tidak apa-apa bagi anak itu untuk menjadi sombong di luar, tapi sekarang dia telah datang ke klan malaikat jatuh kita untuk menjadi sombong, dia pikir dia siapa. Beberapa biksu dari klan malaikat jatuh mengatakan bahwa orang-orang ini mengincar Zhao Yunlong dan yang lainnya. Namun, masalah ini diprovokasi oleh Zhao Yunlong dan yang lainnya. Karena anak itu adalah tamu Manxing, kami dari klan malaikat jatuh secara alami harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah, untuk menghindari dikatakan bahwa klan malaikat jatuh kami tidak mengerti aturannya. Tapi lihat apa yang dilakukan orang seperti Zhao Yunlong. Mereka benar-benar tidak tahu aturan untuk menargetkan anak itu seperti ini. Sungguh memalukan bagi klan malaikat jatuh kita. Itu benar. Orang-orang seperti Zhao Yunlong sudah keterlaluan. Siapapun yang menjadi sasaran seperti ini akan memiliki temperamen buruk. Anak itu mengatakan beberapa hal yang radikal. Kurasa itu cukup normal. Ada juga beberapa cultivator dari klan malaikat jatuh yang jelas-jelas tidak puas dengan Zhao Yunlong,
dan orang-orang itu mendukung Lin Feng. Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Man King? Seseorang bertanya, saya tidak ingin membuat masalah ini terlalu kaku, lagi pula, jika Lin Feng dipermalukan, begitu masalah ini terungkap, itu akan sangat merusak reputasi keluarga mereka. Seseorang telah dikirim untuk memberitahu, saya yakin itu akan segera datang. Kemudian seseorang menanggapi, ... Ketika semua orang sedang berdiskusi, Zhao Yunlong menatap Lin Feng dengan mata suram, dan kemudian berkata, Nak, demi Man King, aku bisa memaafkanmu sekali, tapi kamu harus menamparkan dirimu sendiri 10 kali, jika tidak, apakah kamu percaya bahwa kamu kaki akan dihapuskan hari ini? Heh, sia-sia, kau berani mengancamku, betapa bodoh dan tak kenal takut. Lin Feng tidak bisa menahan cibiran dan berkata, menatap Zhao Yunlong dengan mata menghina. Siapapun akan sangat kesal jika dilihat dengan tatapan menghina seperti itu, apalagi Zhao Yunlong, orang dengan kepribadian angkuh. Benar-benar menjawab kata-kata pria tadi, aku sombong, aku senang, dia sepertinya tidak menganggap serius Zhao Yunlong dan yang lainnya. Aku tidak tahu apa dasarnya. Mungkinkah dia mengandalkan Man King untuk mendukungnya? Sekarang Man King tidak ada di sini, Zhao Yunlong dan yang lainnya mengambil tindakan, ada cukup waktu untuk menghadapinya. Siapa bilang bukan, tapi anak ini masih sombong. Mungkinkah karena Man King, apakah dia punya kekuatan untuk menjadi sombong? Anak ini masih sangat muda, berapa banyak kultivasi yang dia miliki? Jika dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhao Yunlong dan yang lainnya, saya tidak percaya. Zhao Yunlong dan yang lainnya mungkin akan segera melakukannya. Para biksu yang menyaksikan kehebohan di sekitar sedang berdiskusi dengan suara rendah. Wajah Zhao Yunlong dan yang lainnya sangat suram. Dia mencibir dan berkata, Nak, orang bodoh yang tak kenal takut harus diberikan kepada dirimu sendiri. Aku telah melihat banyak orang tanpa pengetahuan diri, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat orang sepertimu yang tidak memiliki pengetahuan diri. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak repot-repot berbicara dengan sampah sepertimu. Kamu mencari kematian, bantu aku, ajari anak ini pelajaran. Zhao Yunlong segera meraung marah, matanya penuh niat membunuh. Lin Feng benar-benar membuatnya marah. Lakukan, beri anak ini pelajaran keras. Zhao Yunlong melambaikan tangannya. Ya, setelah menerima perintah Zhao Yunlong, sisanya bergegas menuju Lin Feng seperti hantu. Berlutut, melihat para biksu ini bergegas ke arahnya, ekspresi Lin Feng tiba-tiba tenggelam. Dia berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, itu seperti kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, meliputi antara langit dan bumi. Berdebar, sekelompok biksu yang bergegas menuju Lin Feng berlutut di tanah satu demi satu. Para biarawan itu gemetar satu persatu. Wajahnya pucat, aura yang memancar dari tubuh Lin Feng membuat mereka merasa lemah seperti semut. Dan Lin Feng adalah naga yang sangat kuat. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Para biksu yang menyaksikan kehebohan di sekitar juga berseru. Lin Feng benar-benar terlalu kuat. Kekuatan tempur yang ditampilkan benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin, Zhao Yunlong memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lin Feng masih sangat muda. Dan juga seorang biksu manusia. Dalam kesan Zhao Yunlong, biksu manusia tampaknya terkait erat dengan kata lemah selamanya. Tetapi, kekuatan kuat Lin Feng sangat mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan rasa malu. Lin Feng bahkan tidak benar-benar bergerak sekarang. Hanya sebagian dari nafas yang dilepaskan, dan begitu banyak master yang ditekan. Jika Anda benar-benar bergerak, harus seberapa kuat kamu sekarang? Lin Feng berjalan menuju Zhao Yunlong selangkah demi selangkah. Zhao Yunlong mundur selangkah demi selangkah, menatap Lin Feng dengan ngeri, dan berkata, ini adalah tanah klan malaikat jatuh, sebaiknya jangan pergi terlalu jauh, jika tidak, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Lin Feng mencibir dan berkata, bagaimana dengan tanah klan malaikat jatuh? Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Gila, ini gila, kata-kata Lin Feng. Betapa sombongnya sampai ekstrim. Sungguh mengejutkan berani mengatakan kata-kata ini di tanah klan malaikat jatuh. Mereka yang berani mengucapkan kata-kata ini tidak gila, itu adalah memiliki kepercayaan mutlak pada diri sendiri. Dan jelas, apa yang Lin Feng pikirkan. Mereka tidak terlihat seperti orang dengan masalah otak.
Ini menunjukkan bahwa Lin Feng memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Jadi, hanya berani mengatakan kata-kata ini. Berlututlah untukku juga, berlututlah sampai aku puas. Lin Feng tampak acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan tak terlihat bergerak ke arah Zhao Yunlong untuk menekannya. Kekuatan tak terlihat itu menekan tubuh Zhao Yunlong. Ada percikan, Zhao Yunlong juga berlutut di tanah. Dia ingin berjuang, tetapi sulit untuk menyingkirkan penindasan Lin Feng. Ah, kamu berani menekanku, nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Yunlong meraung dengan marah. Berlutut di tanah dalam tampilan penuh. Zhao Yunlong merasa sangat terhina. Ini membuatnya hampir gila, dan dia meraung histeris. Tetapi, tidak ada yang berani berbicara untuk Zhao Yunlong. Berlutut dengan jujur, Lin Feng melirik acuh tak acuh pada Zhao Yunlong yang berlutut di tanah, hanya karakter kecil, Lin Feng bahkan tidak menganggapnya terlalu serius. Kemudian dia kembali ke kediamannya. Sekelompok klan malaikat jatuh yang sedang membicarakannya tertinggal. Segera setelah, Nalan Manxing tiba. Nalan Manxing masuk dan melihat Lin Feng dan berkata, "Tuan Ji, Zhao Yunlong dan yang lainnya menabrak Anda. Ini kesalahan orang-orang ini. Sekarang Anda telah memberi mereka pelajaran. Bisakah Anda membiarkan mereka pergi?" Lin Feng berkata dengan ringan, "Sekarang orang-orang ini dibebaskan, mereka masih tidak memiliki ingatan yang panjang. Biarkan mereka terus berlutut di sana." Nalan Manxing sedikit tidak berdaya. Tindakan Lin Feng akan menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di klan. Lagi pula, Lin Feng sekarang berada di klan malaikat jatuh. Tapi Zhao Yunlong dan selusin lainnya ditekan, membuat mereka tidak bisa berlutut lama. Banyak orang di klan malaikat jatuh akan merasa sangat tidak nyaman, tetapi Lin Feng tampaknya tidak berubah pikiran. Nalan Manxing menghela nafas dalam hatinya, dia tahu bahwa karakter Lin Feng selalu sepihak. Selain itu, Lin Feng tampak lembut, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang menentukan. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengubah pikirannya. Nalan Manxing tidak punya pilihan selain pergi. Tidak masuk akal, anak ini terlalu berlebihan. Tidak lama kemudian, di aula pertemuan klan malaikat jatuh, banyak anggota tingkat tinggi dari klan malaikat jatuh berkumpul di sini untuk rapat, dan wajah banyak orang sangat suram. Semuanya, Tuan Ji ini menakutkan, tolong jangan memprovokasi dia. Jika tidak, Anda akan memprovokasi dia. Konsekuensinya akan menjadi bencana, kata Nalan Manxing. Kamu sangat muda, tidak peduli seberapa kuat kamu. Berapa banyak kultivasi yang kamu miliki? Seorang penatua di puncak Kaisar Suci berkata sambil mencibir. Nalan Manxing berkata, sebelum Men King dikepung oleh 4 kaisar bersamanya, dan 4 kaisar langsung dikalahkan olehnya. Selain itu, hanya 2 dari 4 yang lolos, dan 2 lainnya ditekan olehnya. Apa, ada hal seperti itu? Ada seruan seru, kecuali Nalan Xiong yang sudah mendengarnya dari Nalan Manxing, yang lainnya menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Kekuatan bertarung Lin Feng mengejutkan semua orang. Tetapi, kedengarannya sangat sulit dipercaya, karena Lin Feng masih sangat muda, tidak ada yang percaya bahwa biksu muda seperti itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Tapi kata-kata ini diucapkan oleh Nalan Manxing. Nalan Manxing secara alami tidak akan menipu semua orang, jadi semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada gelombang mengerikan di hati mereka. Nalan Manxing berkata, Zhao Yunlong dan bajingan ini juga ditangkap sampai mati sendiri. Saya mengingatkan mereka untuk tidak memprovokasi Tuan Ji, tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan. Apakah mereka menyebabkan bencana besar sekarang? Tuan Ji ini sangat kuat. Zhao Yunlong dan yang lainnya menyinggung perasaannya dan tidak langsung dibunuh. Orang-orang ini sudah beruntung. Tampaknya Tuan Ji ini telah menyelamatkan muka keluarga kita. Pada saat ini, seorang wanita kata Xiu. Biarawati ini tidak lain adalah Nalan Manli, saudara tiri Nalan Manxing. Hanya saja hubungan kedua kakak beradik ini tidak terlalu harmonis, penyebab situasi ini sudah berlangsung lama. 1 keluarga dan 1 orang suci. Saat itu, kedua saudara perempuan itu memiliki kekuatan dan bakat yang hampir sama, tetapi karena kekuatan yang kuat di belakang ibu Nalan Manli. Nalan Manli dijadikan orang suci. Dan Nalan Manxing tidak menjadi orang suci karena kekuatan di belakang ibunya tidak sebaik di belakang ibu Nalan Manli. Nalan Manxing secara alami sangat tidak yakin, jadi sejak saat itu, kedua saudara perempuan itu tampak seperti orang asing. Itu benar,
saya pikir masalah ini, mari kita akhiri untuk saat ini, dan menahan anggota klan untuk tidak menyinggung Tuan Ji. Sedangkan untuk Zhao Yunlong dan yang lainnya, biarkan mereka terus berlutut di sana. Itu juga baik untuk Tuan Ji untuk tenang. Seorang pria parubaya berkata bahwa pria parubaya ini adalah ayah dari Nalan Manli dan Nalan Manxing, dan namanya adalah Nalan Yuanlong. Nalan Yuanlong juga merupakan sosok sakti yang bisa menerobos ke ranah kaisar kapanpun dan dimanapun. Haknya untuk berbicara sangat penting dalam keluarga, jika tidak ada kecelakaan, ketika Nalan Yuanlong menerobos ke ranah kaisar, dia akan menjadi patriark baru. Ya, mendengar perintah Nalan Yuanlong, semua orang dengan cepat merespon. Nalan Yuanlong melanjutkan, Kinger, kamu lebih akrab dengan Tuan Ji, kamu pergi ke tempat Tuan Ji, bawakan beberapa hadiah, minta maaf, dan biarkan Tuan Ji tenang. Ya, ayah, jawab Nalan Manxing, dia sangat suka dekat dengan Lin Feng, ini adalah alasan lain untuk dekat dengan Lin Feng, dan dia secara alami sangat bahagia di hatinya. Tetapi saat ini, Nalan Manli berkata, ayah, Manking cukup akrab dengan Tuan Ji ini, jadi tidak pantas baginya untuk maju untuk meminta maaf. Ini dapat mengasingkan hubungan mereka, yang akan merugikan keluarga kita, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Saya tidak mengenal Tuan Ji ini, jadi yang terbaik adalah meminta maaf. Nalan Manxing berkata dengan dingin, tidak perlu, Tuan Ji memiliki hati yang besar, dia bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Di sisi lain, Nalan Manli tersenyum dan berkata, hati orang seperti perut. Kakak, bagaimana kamu tahu apa yang dipikirkan Tuan Ji? Kakak, aku juga bisa melihatnya. Apakah kamu suka Tuan Ji itu? Mata seluruh klan malaikat jatuh, termasuk ayah dari dua saudara perempuan, Nalan Yuanlong, tiba-tiba menyala. Jika mungkin membuat Nalan Manxing dan Tuan Muda Ji ini berpasangan, bukankah itu berarti akan ada menantu tambahan dengan kekuatan tertinggi di keluarga mereka? Mengapa tidak melakukan ini? Orang-orang tingkat tinggi ini saling memandang dan mulai memikirkan masalah ini di dalam hati mereka. Setelah ditebak oleh Nalan Manli, wajah cantik Nalan Manxing langsung memerah, dan dia berkata dengan panik, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyukainya? Nalan Manli tersenyum sedikit dan berkata, kakak, sangat normal bagi pria dan wanita untuk saling jatuh cinta. Jangan malu, di dunia ini, ada banyak bajingan dan tidak banyak pria baik. Tuan ini, sekilas Ji bisa tahu bahwa dia adalah pria terkemuka, pria yang baik. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup. Anda, kakak saya ada di sini untuk membantu Anda mencari tahu. Jika Tuan Ji ini juga tertarik, Anda bisa merias pernikahan yang indah ini, bukan? Petik 2. Apakah kamu begitu baik? Nalan Manxing memandang Nalan Manli dengan curiga. Nalan Manli berkata, kakak, memang ada beberapa kesalahpahaman di antara kita saudara perempuan tahun ini, tetapi sekarang, sudah berapa tahun berlalu. Kesalahpahaman ini juga harus diselesaikan. Saya pikir Anda sangat jelas tentang situasi keluarga kita saat ini. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Oke, apa yang dikatakan Manli sangat bagus. Saya sangat senang melihat kalian berdua berdamai. Manli, kali ini, ketika Anda pergi ke kediaman Tuan Ji, Anda dapat membuat catatan tambahan dan melihat bagaimana Tuan Ji memperlakukan kamu. Apa pendapat Manking? Kata Nalan Yuanlong. Ya, tuanku ayah. Nalan Manli menjawab. Nalan Manxing adalah kuil Xia Fei. Itu begitu indah. Putriku akan bertemu dengan Tuan Ji itu. Nalan Manli berkata, lalu pergi. Segera Nalan Manli datang ke Lin Feng. Sepupu Manli, bantu kami. Setelah melihat Nalan Manli, Zhao Yunlong dan yang lainnya buru-buru meminta bantuan Nalan Manli. Diam, Nalan Manli memarahi dengan dingin. Zhao Yunlong dan yang lainnya terlihat lebih jelek, tetapi Nalan Manli adalah orang suci keluarga dengan status tinggi, jadi mereka tidak berani membantah Nalan Manli. Tuan Muda Ji, keluarga budak adalah kakak perempuan Nalan Manxing, Nalan Manli, dan saya ingin meminta untuk bertemu dengan Tuan Muda Ji. Nalan Manli berkata di luar. Lin Feng, yang sedang beristirahat di dalam, terkejut. Nalan Manli, ternyata dia, ini, pertemuan kekasih lama, atau jalan musuh sempit, silahkan masuk. Suara Lin Feng datang dari dalam. Mengapa suara ini begitu akrab? Nalan Manli mau tidak mau menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik. Tapi semua orang memiliki panjang yang sama, belum lagi suaranya. Jadi Nalan Manli tidak terlalu memikirkannya.
Dia mendorong membuka pintu halaman dan memasuki halaman, lalu menutup pintu halaman, lalu berjalan menuju ruang tamu. Nalan Manli datang ke sini kali ini untuk membantu Nalan Manxing dan bertanya kepada Lin Feng bagaimana perasaannya tentang Nalan Manxing. Dengan cara ini, untuk memperbaiki hubungan antara saudara perempuan mereka. Tentu saja, Nalan Manli juga ingin melihat betapa ilahi, Tuan Ji, ini, betapa kuatnya dia di usia yang begitu muda. Segera, Nalan Manli memasuki ruang tamu, dan melihat seorang pria muda duduk di ruang tamu sambil minum teh. Matanya tiba-tiba melebar. Itu kamu, Nalan Manli berteriak segera setelah melihat Lin Feng. Bahkan ketika Lin Feng berubah menjadi abu, dia masih ingat Lin Feng. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi saat itu. Tes, bukankah ini Lili kecil? Dia masih cantik setelah bertahun-tahun. Lin Feng menatap Nalan Manli sambil tersenyum dan berkata, siapa yang kamu panggil Little Lily? Nalan Manli memandang Lin Feng dengan gigi terkatup. Dia berharap Lin Feng bisa diretas berkeping-keping. Nalan Manli tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi saat itu bahkan setelah bertahun-tahun. Lin Feng berkata sambil tersenyum, tidak perlu memiliki sikap buruk seperti itu ketika kekasih lama bertemu, kan? Ini sangat mengecewakan bagiku. Awalnya aku berpikir bahwa ketika kita berdua bertemu, itu akan menjadi fotomu dan aku, saling mencintai. Petik 2. Siapa yang jatuh cinta padamu? Aku hanya ingin memotongmu sekarang. Nalan Manli mengeluarkan pedang dan menggesek ke arah Lin Feng secara langsung, lalu menebas Lin Feng dengan satu pedang. Orang suci murni dan murni yang dulu menyendiri sebelum melihat Lin Feng benar-benar kehilangan kendali. Lin Feng menjentikkan jarinya. Dengan suara dentang, pedang di tangan Nalan Manli terbang keluar, lalu dia meraih tangan batu giok Nalan Manli dan menarik Nalan Manli ke pelukannya. Biarkan aku pergi. Nalan Manli menatap Lin Feng dengan ganas. Cantik, jangan bicara kasar padaku. Itu akan menyakiti hatiku. Tahun-tahun ini, aku selalu merindukanmu. Lin Feng menatap Nalan Manli sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Kamu pria yang kejam dan tidak tahu malu. Nalan Manli berkata dengan gigi terkatup. Lin Feng berkata, Lili kecil, aku mengatakan yang sebenarnya. Sejak hari itu, aku telah menemukan bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakanmu lagi. Suatu hari suami dan istri 100 hari rahmat. Apakah kamu tega memperlakukanku begitu kejam? Kamu, tak tahu malu, siapa yang telah menikah denganmu selama sehari? Kata Nalan Manli dengan wajah memerah. Lin Feng berkata, Lili kecil, kamu benar-benar cenderung mudah melupakan sesuatu. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk memberitahumu apa yang terjadi sebelumnya? Kamu diam. Nalan Manli berteriak dengan cepat, dia tidak akan mentolerir Lin Feng menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya Lili kecilku ingat. Lin Feng mencubit wajah Nalan Manli. Lepaskan aku dulu. Nalan Manli menatap Lin Feng dengan kejam. Tetapi untuk beberapa alasan, mendengarkan kata-kata manis Lin Feng, Nalan Manli menemukan bahwa kebenciannya pada Lin Feng dengan cepat memudar. Perasaan ini membuatnya sedikit panik. Lin Feng tersenyum dan berkata, jangan lepaskan, aku sudah lama tidak melihat Lili kecilku, dan aku sangat merindukan Lili kecilku, bagaimana aku bisa melepaskannya dengan mudah? Anda, Nalan Manli segera menunjukkan ekspresi terkatup. Apa yang salah dengan saya? Lin Feng tersenyum sedikit dan bertanya. Sangat tak tahu malu. Nalan Manli berkata dengan kejam. Lihatlah apa yang kamu katakan, kamu benar-benar menganiaya saya sampai mati. Saya seorang pria sejati, kata Lin Feng. Apakah seorang pria akan meletakkan 4 kata ini di bibirnya? Nalan Manli berkata dengan sinis. Lin Feng berkata, saya seorang pria yang suka mengucapkan 4 kata ini. Nalan Manli langsung memutar matanya, dia benar-benar tak tahu malu, dia tak terkalahkan. Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke keluargamu? Lin Feng bertanya. Tentu saja aku tahu. Bukankah Man King memintamu untuk menemukan bagian kedua dari Dark Bible? Nalan Manli mendengus. Sebenarnya, ini bukan tujuan utamaku. Tujuan utamaku adalah datang dan menemuimu. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Apakah kamu aman? Apakah kamu terluka? Lin Feng memandang Nalan Manli dengan ekspresi penuh kasih sayang. Lin Feng adalah orang suci cinta. Bukankah mudah berurusan dengan wanita yang tidak berpengalaman seperti Nalan Manli? Tahun-tahun ini, ada banyak orang yang mengejar Nalan Manli, tapi Nalan Manli tidak pernah menjanjikan siapapun.
Jadi kemampuan untuk menangani aspek emosional pria dan wanita sama seperti Noob. Melihat ekspresi penuh kasih sayang Lin Feng, Nalan Manli bahkan tidak berani menatap Lin Feng. Karena, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Perasaan ini membuat Nalan Manli gugup, malu, bahkan sedikit manis. Nyatanya, tidak bisa disalahkan bahwa Nalan Manli memiliki perubahan perasaan terhadap Lin Feng, yang disebabkan oleh penerapan banyak alasan. Poin pertama dulu, citra Lin Feng sangat tampan dan menawan. Dia hanyalah pria tampan yang memesona ribuan gadis. Poin kedua, Lin Feng masih muda, tetapi kultivasinya sangat kuat, dan masa depannya tidak terbatas. Ketika seorang pria menemukan seorang wanita, dia suka menemukan seorang wanita yang seperti seorang dewi. Ketika seorang wanita mencari seorang pria, dia secara alami berharap bahwa pria itu mampu. Poin ketiga, meskipun Nalan Manli tidak mau mengakuinya, satu hal sudah terjadi, dia sudah memiliki keintiman semacam itu dengan Lin Feng. Ini tidak bisa diubah meskipun dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng, dia dibujuk oleh berbagai alasan dan ditambah dengan beberapa kata manis dari Lin Feng. Pertahanan batin Nalan Manli langsung dikalahkan. Jadi saat mengejar cewek, kamu harus berani, hati-hati, dan berkulit tebal. Tidak apa-apa mengejar gadis manapun yang Anda suka, dan tidak apa-apa memuji gadis lain karena kecantikannya. Cepat atau lambat dia akan bisa mengejar ketinggalan. Nalan Manli sekarang merasa hatinya berantakan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Feng. Awalnya, Nalan Manli ingin bertanya kepada Lin Feng bagaimana perasaannya terhadap saudara perempuannya Nalan Manxing. Tapi sekarang, niat awal ini telah lama dikesampingkan. Saya ingin kembali dan mengatur pikiran saya dengan baik. Kata Nalan Manli, ini malam yang panjang, kenapa kamu tidak tinggal dan berbicara tentang berbagai hal yang kamu alami di tahun-tahun ini? Aku juga akan memberitahumu beberapa hal yang terjadi di tahun-tahun ini. Lin Feng berkata. Nalan Manli ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Malam yang panjang penuh dengan angin dan bunga. Momen festival musim semi bernilai 1000 emas. Bernyanyi ringan sepanjang malam tanpa tidur. Angin musim semi meniup pohon willow. Ini adalah malam bulan purnama. Suaranya halus dan menyentuh. Titik-titik-titik. Semalam, masa lalu, saat Lin Feng bangun, Nalan Manli sudah pergi. Dia merasa segar, dan ketika dia bangun, dia duduk bersila dan menyadari kesaktiannya. Ledakan. Tidak lama setelah Nalan Manli kembali ke kediamannya, Nalan Manxing datang ke tempat Nalan Manli dan mendobrak pintu kamar Nalan Manli. Apa yang kamu lakukan? Nalan Manli bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pergi ke tempat Tuan Ji kemarin dan kamu tidak pernah keluar. Apa yang kamu lakukan? Nalan Manxing menatap Nalan Manli dengan mata kesal, dan bertanya dengan agresif. Dia tahu bahwa dia ditipu oleh Nalan Manli sebelumnya. Kini ia bahkan tega membunuh Nalan Manli. Nalan Manli berkata, kamu salah paham. Saya mengobrol singkat dengan Tuan Ji kemarin, jadi saya pergi, tapi hari sudah gelap, jadi saya pergi diam-diam. Saya tidak mengganggu siapapun, bahkan Zhao Yunlong yang sedang berlutut di luar halaman tidak salah satunya terkejut. Saya harus mengatakan bahwa ketika seorang wanita berbohong, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak. Itu trik. Nalan Manxing jelas tidak mempercayainya, dan menatap Nalan Manli dengan tatapan ganas. Semua yang kakakku katakan adalah kebenaran. Kamu juga tahu orang seperti apa aku, saudari. Selama bertahun-tahun, begitu banyak talenta luar biasa datang untuk mengejarku. Apakah saudariku lebih memperhatikan orang-orang itu? Bagaimana mungkin saya baru saja bertemu Tuan Ji dan kemudian apa yang terjadi? Nalan Manli melanjutkan, ini, Nalan Manxing sedikit mengernyit. Meskipun saya sangat membenci Nalan Manli. Tetapi, Nalan Manxing percaya apa yang dikatakan Nalan Manli barusan. Karena, Nalan Manxing mengenal Nalan Manli dengan cukup baik, dan tahu bahwa Nalan Manli bukanlah wanita biasa. Huff, percaya saja padamu lagi. Nalan Manxing mendengus dingin. Nalan Manli menghela nafas lega. Nalan Manxing bertanya, kalau begitu, pernahkah Anda bertanya kepada Tuan Ji tentang itu? Nalan Manli secara alami tahu apa yang dimaksud Nalan Manxing. Dia berkata, saya sudah bertanya kepada Tuan Ji. Tuan Ji mengatakan, pada tahap ini, dia mencari kebenaran dengan sepenuh hati. Dia tidak terlalu memaksakannya, hanya fokus pada perasaan pribadinya.
Tuan Ji benar-benar mengatakan itu. Nalan Manxing menggigit bibirnya dan berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Nalan Manli, dia merasa hatinya terbelah oleh pedang. Nyeri, itu menyakitkan, harapan rusak. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit. Tidak heran perasaan adalah emosi yang paling membuat frustrasi. Itu benar-benar masuk akal. Kakak, ada banyak pria baik di dunia. Nalan Manli ingin membujuknya. Tapi sebelum Nalan Manli selesai berbicara, Nalan Manxing sudah habis. Kakak, aku hanya bisa minta maaf, karena laki-laki itu adalah milikku. Tunggu sampai Nalan Manxing pergi. Mulut Nalan Manli meringkuk menjadi sedikit senyum. Pada hari ini, Lin Feng akhirnya menunggu sampai leluhur klan malaikat jatuh keluar. Lin Feng melihat leluhur tua ini. Leluhur ini memang sangat tua, tetapi kultivasinya harus sangat kuat. Lin Feng menduga bahwa dia mungkin memiliki kultivasi langit 7 atau 8 di alam kaisar. Hanya, wajahnya agak pucat, dan sepertinya lukanya belum sembuh. Ji Xiaoyou, Pak Tua Nalan Xiong. Kamu membuat Ji Xiaoyou menunggu, kata Nalan Qiong sambil tersenyum. Lin Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, selama kamu bisa menonton Dark Bible, ada baiknya menunggu selama yang kamu mau. Nalan Qiong tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, teman kecilku benar-benar cepat bicara. Aku selalu suka mengatakan yang sebenarnya, dan aku pasti sudah mengatakan permintaanku sebelumnya. Saya ingin menonton paruh pertama dari Dark Bible. Lin Feng berkata. Nalan Qiong berkata, saya memang telah memberitahu orang tua itu. Saya dapat menyetujui permintaan saya. Tapi, saya ingin Anda membawa kembali bagian kedua dari Dark Bible. Hanya dengan begitu orang tua itu dapat memberi Anda Dark Bible untuk membaca. Lin Feng berkata dengan ringan, saya memiliki aturan dalam menangani urusan, yaitu mengambil keuntungan terlebih dahulu dan kemudian bertindak. Mendengar ini, sudut mulut Nalan Qiong berkedut hebat. Bagaimana mungkin ada cara untuk mendapatkan manfaat terlebih dahulu dan kemudian melakukan sesuatu? Lakukan hal-hal terlebih dahulu dan kemudian dapatkan manfaat. Oke. Aturan teman kecil ini sangat sulit diterima orang, kata Nalan Xiong. Minta aku untuk melakukan sesuatu. Aturannya seperti ini. Tapi yakinlah, aku adalah manusia. Karena aku telah mengambil keuntungan dari orang lain. Aku pasti akan membantu pihak lain untuk menyelesaikan sesuatu. Lin Feng berkata, wajah Nalan Qiong mendung dan tidak pasti. Jelas, dia sedikit khawatir jika Lin Feng membaca Dark Bible tetapi tidak membantu, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Akhirnya, Nalan Qiong mengertakkan gigi dan berkata, oke, lelaki tua itu akan memberikan paruh pertama Dark Bible kepada teman saya untuk pencerahan. Saya percaya bahwa teman kecil saya jelas bukan tipe orang yang mengambil sesuatu dan tidak melakukan apa-apa. Lin Feng tersenyum, dan berkata, tentu saja. Aku selalu menepati janjiku. Desir, ada kilatan cahaya. Sebuah buku kuno muncul. Itu adalah buku hitam yang dikunci dengan 4 rantai. Hanya pencerahan. Jangan buka rantainya. Dikatakan begitu rantai Dark Bible dibuka. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kata Nalan Xiong. Hal yang mengerikan. Ada apa? Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu, leluhur keluargaku yang memasuki negeri dongeng membuka rantainya, tetapi leluhur itu akhirnya menjadi gila. Kata Nalan Qiong dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata itu, Lin Feng tiba-tiba terkejut. Jika benar yang dikatakan Nalan Qiong, kitab hitam ini benar-benar aneh. Oke, aku ingat, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Lin Feng bangkit. Nalan Qiong secara pribadi mengirim Lin Feng keluar. Lin Feng kembali ke kediamannya dan mengeluarkan kitab hitam itu. Dark Bible ini harus menjadi bagian pertama dari Dark Bible. Sepertinya Dark Bible sengaja ditulis di atas 2 buku. Desir, Yao Jun muncul dan melihat ke Dark Bible. Lin Feng terkejut. Secara umum, Yao Jun jarang muncul, dan hanya ada sedikit hal yang dapat menarik Yao Jun untuk muncul. Tetapi sekarang Yao Jun keluar karena Dark Bible, yang benar-benar di luar dugaan Lin Feng. Monster, dengar tentang kitab hitam ini. Ini adalah harta karun yang diturunkan dari gurun. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kitab hitam? Lin Feng bertanya. Dia sebenarnya berkomunikasi dengan Yao Jun tentang Dark Bible sebelumnya, tetapi Yao Jun memberitahu Lin Feng bahwa dia tidak tahu banyak tentang Dark Bible. Tapi sekarang sepertinya kata-kata Yao Jun sebelumnya tidak bisa dipercaya. Yao Jun berkata, Alkitab gelap.
Rumornya adalah, dari tempat itu. Tempat itu, apa maksudmu? Bukankah itu sesuatu yang keluar dari gurun? Lin Feng tidak bisa menahan cemberut. Kata-kata Yao Jun membuatnya merasa sangat bingung. Yao Jun berkata, tempat yang kubicarakan bukanlah tanah kosong. Lin Feng terkejut dengan sia-sia. Tampaknya kitab hitam diturunkan ke gurun dari tempat yang dikatakan monster itu. Dia dibawa keluar dari gurun lagi. Tempat itu, sebenarnya apa itu? Lin Feng terus bertanya, sangat ingin tahu tentang tempat yang disebutkan Yao Jun. Itu adalah tempat yang tidak bisa disebutkan. Yao Jun mengerutkan kening. Lin Feng menghela nafas tak berdaya. Ada banyak hal yang tidak ingin Yao Jun bicarakan. Keingintahuan Lin Feng terputus seperti ini. Perasaan ini benar-benar sangat buruk. Tapi segera Lin Feng memikirkan kemungkinan tertentu. Dia menarik napas dalam-dalam, berkata, Yao Jun, apakah tempat yang kamu sebutkan terkait dengan kegelapan di belakang layar? Jangan katakan itu. Yao Jun buru-buru menghentikan Lin Feng dan mencegah Lin Feng mengucapkan kata-kata berikut. Tampaknya Yao Jun sangat takut dengan keberadaan yang mengerikan itu. Mungkin Yao Jun sudah mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang di belakang layar. Di masa lalu, tangan hitam di balik layar itu juga mengalami trauma besar, sehingga mereka terdiam. Tapi setelah bertahun-tahun, dalang di balik layar itu pasti sudah hampir pulih. Jadi sekarang setelah keberadaan yang menakutkan itu disebutkan, beberapa hal buruk kemungkinan besar akan terjadi. Yao Jun sangat berhati-hati dan tidak akan dengan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Kemungkinan sekecil apapun, dia akan berusaha menghilangkan kemungkinan itu semaksimal mungkin. Saya harap saya dapat menemukan beberapa informasi berguna dari sini. Lin Feng berkata, dia bermaksud untuk mempelajari Dark Bible. Lin Feng pertama ingin mendapatkan warisan yang kuat dari Dark Bible, dan kedua, dia ingin menemukan beberapa informasi tentang keberadaan misterius itu melalui Dark Bible, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa mengetahui informasi tentang keberadaan itu. Jika mungkin saat itu, kita akan dapat mengetahui beberapa berita tentang keberadaan teror tersebut, yang mungkin dapat berperan besar di masa depan melawan perang pemusnahan. Lin Feng duduk bersila, memegang Dark Bible, dan kemudian dia mulai mencoba berkomunikasi dengan Dark Bible. Tapi seberapa sulitkah berkomunikasi dengan Dark Bible? Lin Feng mencoba untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada petunjuk. Tentu saja, Lin Feng bukanlah orang yang menyerah begitu saja. Dia terus merasakan kegelapan kitab suci. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi Lin Feng akhirnya merasakan sesuatu yang misterius. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang gelap, dan di dalam dunia yang gelap itu ada sebuah buku kuno yang sangat besar. Buku kuno itu adalah Dark Bible, dan Lin Feng sendiri sedang duduk bersila di atas Dark Bible. Apa yang ingin kamu ketahui? Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak Lin Feng. Suara itu sangat halus untuk sesaat, orang tidak bisa mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan, juga tidak bisa mengatakan apakah itu tua atau muda. Aku ingin tahu, rahasia dari Dark Bible. Lin Feng menjawab, jika kamu ingin mengetahui rahasia Dark Bible, kamu perlu membuka rantainya. Sekarang buka rantai Dark Bible. Saat itu, kamu akan dapat mengetahui banyak rahasia yang luar biasa. Suara itu bergema di benak Lin Feng lagi, perlahan dan menggoda. Lin Feng mengerutkan kening. Dia ingat bahwa Nalan Qiong menyuruhnya untuk tidak membuka Dark Bible dengan mudah, karena Dark Bible sangat mengerikan. Begitu Dark Bible dibuka, akan ada beberapa hal yang mengerikan, seperti nenek moyang Nalan Qiong menjadi gila, dan mungkin beberapa hal yang lebih mengerikan lagi. The Dark Bible, seperti dikutuk oleh seseorang, harus diperlakukan dengan hati-hati. Saya diberitahu, untuk tidak membuka Dark Bible. Lin Feng berkata, apakah kamu tahu mengapa pihak lain tidak mengizinkanmu membuka Dark Bible? Suara samar ini keluar. Lin Feng berkata, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada saya. Hehehehe, suara halus itu mencibir. Kenapa kamu mencibir? Apakah aku salah? Lin Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu percaya kata-kata pria itu? Suara halus ini tidak menjawab pertanyaan. Aku percaya, aku sangat percaya. Lin Feng menjawab. Suara halus ini jelas ingin membimbing Lin Feng untuk mengatakan apakah percaya kata-kata seperti itu atau tidak. Tetapi, Lin Feng tidak mengikuti cara orang ini. Jawaban Lin Feng bisa dengan mudah membunuh topik itu. Suara halus ini berkata,
ada banyak rahasia besar yang tercatat di Dark Bible, seperti rahasia menjadi peri. Jika kamu membiarkan alam mengambil jalannya, kamu bisa menjadi peri. Lin Feng berkata, "Nak, kamu terlalu bodoh, bagaimana bisa begitu mudah menjadi peri? Kamu perlu metode menjadi peri untuk bisa menjadi peri, jika tidak, tidak mungkin menjadi peri. Begitu banyak orang satu langkah lagi dari negeri dongeng, tapi kehidupan yang malang. Mereka tidak bisa menjadi abadi karena mereka belum menguasai metode menjadi abadi." Petik 2. Suara halus terus berbicara. Tampaknya cara menjadi peri sulit ditemukan. Misalnya, dalam beberapa kitab suci peri kuno, seperti Sutra Hutan Belantara Besar, Sutra Kaisar Timur, pasti ada cara untuk menjadi peri. Lin Feng menanggapi dengan ringan. Bagaimana dengan rahasia hidup yang kekal? Suara halus terus berbicara. Ini, Lin Feng sedikit mengernyit, mungkin metode menjadi abadi dapat ditemukan, tetapi rahasia kehidupan abadi terlalu sulit ditemukan. Pada tahap saat ini, Lin Feng mendengar bahwa Mahkamah Agung Tuhan, gerbang kehidupan kekal, dan prasasti yang mengguncang langit semuanya mencatat rahasia kehidupan abadi. Tapi intinya adalah, saya belum pernah mendengar ada orang yang telah memperoleh hukum kehidupan yang kekal. Dalam kitab hitam, rahasia hidup abadi dicatat. Apakah kamu ingin tahu? Jika kamu mau, kamu bisa membuka rantainya, jelajahi. Suara itu terus menggoda perlahan. Tentu saja Lin Feng ingin hidup selamanya, tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Karena Lin Feng masih hanya di ranah kaisar, dan dia bahkan belum menembus keabadian, jadi apa itu kehidupan abadi? Ini terlalu dini. Kehidupan kekal baik-baik saja, aku menjalani hari demi hari sekarang. Lin Feng menanggapi dengan ringan. Eksistensi yang menakutkan ini berlanjut, kalau begitu apakah kau ingin menjadi eksistensi yang mengendalikan segalanya? Bagaimana kau mengatakan itu? Lin Feng tidak bisa membantu mengangkat alisnya dan bertanya. Lihat, era demi era dimulai dan berakhir. Lihat, era demi era dimulai dan berakhir. Penghancuran zaman, disertai dengan beberapa kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan. Banyak orang mengatakan bahwa ada dalang di balik layar. Tentu saja, Anda juga dapat berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda, selama Anda berada di dunia pada zaman itu, Anda dapat binasa. Misalnya, makhluk-makhluk itu yang telah berlangsung beberapa era juga bisa musnah. Apakah kamu ingin melampaui ke titik di mana kamu mengendalikan nasib orang lain? Dunia akan musnah tetapi kamu tidak akan musnah, era akan musnah tetapi kamu tidak akan musnah. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, bisakah Anda berbicara lebih sederhana? Lin Feng memutar matanya dan berkata, harus kukatakan, kemampuan pemahamanmu buruk. Suara halus itu berkata dengan sikap kesal. Lin Feng berkata, karena pemahamanku yang buruk, inilah saatnya bagimu untuk bertindak. Suara halus itu berkata, pemahaman sederhananya adalah, apakah Anda ingin menjadi salah satu dari keberadaan menakutkan yang meluncurkan perang untuk menghancurkan dunia berkali-kali? Apa, kamu punya cara untuk membuatku menjadi seperti ini? Setelah mendengar suara berkabut ini, wajah Lin Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Tentu saja, bagaimana? Apakah kamu bersemangat? Suara halus ini terus berbicara perlahan dan menggoda. Dia ingin memikat Lin Feng untuk mengambil umpan. Lin Feng berkata sambil mencibir, yang paling aku benci adalah orang-orang di belakang layar yang meluncurkan perang penghancuran dunia. Kamu benar-benar membiarkan aku menjadi orang seperti itu, apa niatmu? Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, suara halus itu langsung terdiam. Karena, kata-kata Lin Feng membuatnya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia berpikir bahwa hati Lin Feng tergerak, tetapi siapa yang mengira bahwa Lin Feng akan mengatakan kata-kata berikut. Terlepas dari senyum masam, keberadaan halus ini tidak lain adalah ketidakberdayaan. Dia benar-benar ingin membuka kepala Lin Feng untuk melihat apa yang terjadi di kepala Lin Feng. Apa? Jangan bicara lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu gelisah dan baik hati, dan itu persis seperti dugaanku. Kamu benar-benar tidak punya niat baik. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi berkata dengan kejam. Nak, kamu menolak kesempatan untuk menjadi negara adikuasa. Kamu harus tahu, kehidupan seseorang, peluang sangat terbatas. Ketika kamu menolak kesempatan ini di depanmu, mungkin, kamu tidak akan pernah mendapatkan peluang lain. Pernahkah kamu berpikir tentang dia? Keberadaan halus ini berkata dengan suara dingin.
Lin Feng berkata dengan ringan, Tuan, saya memiliki banyak peluang, tidak buruk untuk kesempatan Anda. Dan Anda bukan orang baik pada pandangan pertama. Anda telah menggoda saya untuk membuka rantai, pasti ada rahasia tersembunyi. Nak, jangan merasa benar sendiri. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Sudah ada sedikit kemarahan dalam suara halus ini, jelas keberadaan ini diganggu oleh Lin Feng. Aku menyesali seluruh keluargamu. Lin Feng cemberut. Anda, keberadaan halus ini sangat marah. Desir. Saat berikutnya, Lin Feng kembali ke dunia nyata. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa Dark Bible masih ada di tangannya. Panggilan. Lin Feng menghela nafas panjang. Dark Bible benar-benar aneh dan menyeramkan. Untungnya kemauan saya relatif kuat. Jika kemauan saya tidak cukup kuat, saya pasti tidak akan bisa menahan godaan dari Dark Bible. Jika Anda benar-benar tergoda oleh Dark Bible, Anda mungkin akan mati saat itu. Aku akan merasakannya lagi untuk melihat apakah aku mendapatkan sesuatu. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Setelah pengalaman sebelumnya, Lin Feng lebih memperhatikan kali ini. Lin Feng memasuki keadaan pencerahan lagi, dan tidak lama kemudian, Lin Feng merasa bahwa dia telah datang ke ruang gelap itu lagi. Dia masih duduk bersila di atas kitab hitam besar, tapi kali ini, suara lembut dan menggoda tidak bergema. Lin Feng mencoba berkomunikasi dengan Dark Bible. Tidak lama kemudian, Lin Feng merasa seolah-olah dia telah merasakan beberapa informasi khusus. Itu adalah serangkaian rune, setiap rune misterius. Sekarang, Lin Feng mengingat semua rune itu di benaknya. Setelah menuliskan semua rune, akal ilahi Lin Feng mundur dari ruang gelap. Lin Feng dengan hati-hati memeriksa rune di benaknya, dan terkejut menemukan bahwa ada banyak formula yang tercatat di rune tersebut. Apakah ini bagian pertama dari formula dalam Dark Bible? Ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Feng. Inti tulisan suci magis yang tercatat dalam buku kuno dari Dark Bible. Ini adalah Alkitab Gelap. Tentu saja, Anda perlu berhati-hati saat mempraktikkan kitab suci semacam itu. Banyak kitab suci yang kuat, tetapi tidak mudah dikendalikan. Pada akhirnya, mungkin ada hal-hal seperti latihan mengendalikan biksu. Situasi seperti itu relatif jarang terjadi di dunia abadi. Tapi di dunia iblis, jumlahnya tak terhitung. Saya tidak tahu apakah ada teknik menjadi peri di dalam kitab yang gelap ini. Lin Feng tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Masuk akal, kitab suci magis tingkat tinggi seperti Dark Bible pasti telah mencatat teknik menjadi abadi. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan teknik itu, Anda harus memahaminya sendiri. Yao Jun berkata, selain formula latihan dari Dark Bible, apa lagi yang kamu rasakan? Lin Feng berkata, ada suara yang menggodaku perlahan, berharap aku akan membuka rantai itu. Oh, apa yang dikatakan suara itu padamu? Yao Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Feng kemudian memberitahu Yao Jun persis apa yang dikatakan suara itu kepadanya. Seharusnya itu. Yao Jun mengerutkan kening. Siapa itu? Lin Feng bertanya. Roh Alkitab Kegelapan, kata Yao Jun. Dikatakan, buku ini adalah senjata sihir yang sangat menakutkan, kata Yao Jun. Apakah itu senjata sihir yang sangat menakutkan? Apakah itu benar? Lin Feng memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Suara, sedikit, luar biasa. Karena, dia benar-benar tidak menyadari. The Dark Bible adalah senjata ajaib. Sepertinya tidak ada yang spesial selain bahannya yang spesial. Tapi karena Yao Jun mengatakan bahwa Dark Bible adalah senjata sihir yang ampuh. Lin Feng merasa bahwa Yao Jun tidak akan tanpa tujuan. Mungkin rantainya bisa dibuka, roh dari kitab hitam akan muncul, kata Yao Jun. Mari kita lupakan hal semacam ini. Jika rantainya benar-benar dibuka, aku tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Lin Feng berkata, aku punya sesuatu yang perlu kutanyakan pada orang ini. Kata Yao Jun. Lin Feng sedikit mengernyit, jelas Yao Jun bersikeras untuk membuka rantai itu, tetapi Lin Feng tidak ingin membuka rantai itu, karena Lin Feng merasa itu sangat berbahaya. Kesalahan, mungkin tidak ada tempat untuk mati. Kamu bisa mencoba memahami Dark Bible. Ketika kamu memasuki dunia gelap ilusi itu, kamu harus bisa berkomunikasi dengan roh dari Dark Bible. Lin Feng berkata. Yao Jun berkata, tidak ada gunanya. Hanya orang dengan daging dan darah dapat merasakan Dark Bible, dan aku tidak memenuhi syarat ini. Jadi,
kamu harus membuka kunci rantai Dark Bible. Alis Lin Feng semakin mengernyit. Yao Jun, membuat permintaan seperti itu membuat Lin Feng sangat malu. Tapi Yao Jun bersikeras, memikirkan banyak bantuan Yao Jun kepadanya selama bertahun-tahun ini, langsung menolak Yao Jun. Sepertinya Yao Jun terlalu tidak sopan. Jika roh dari Alkitab yang gelap dibebaskan, apakah kita akan dirampok? Lin Feng berkata tanpa daya. Tidak, dengan aku di sini, apa yang kamu takutkan, kata Yao Jun. Lin Feng tersenyum kecut. Semakin percaya diri penampilan Yao Jun, Lin Feng semakin tidak pasti. Oke, lalu buka rantai Dark Bible. Lin Feng mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Yao Jun berkata dengan percaya diri. Lin Feng mengangguk dengan senyum masam. Sekarang dia telah memutuskan untuk membuka rantai itu, dia hanya bisa berdoa agar Raja Iblis memiliki cara untuk menghadapi roh dari kitab hitam. Jika dia tidak bisa menghadapinya, hal yang mengerikan akan terjadi. Sekarang Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Yao Jun tampak seperti dewa tua, orang ini tidak khawatir sama sekali, hatinya sangat besar. Melihat tampilan percaya diri Yao Jun, Lin Feng akhirnya menghela nafas lega. Karena Yao Jun sama sekali tidak mengkhawatirkan kemunculan roh Alkitab kegelapan nanti, tampaknya Yao Jun mungkin benar-benar memiliki cara untuk menghadapi roh Alkitab kegelapan. Lin Feng segera memikirkannya. Setan, apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan pada roh dari Dark Bible? Dia tidak ragu mengambil risiko untuk membuka rantai Dark Bible. Meskipun tidak jelas apa yang ingin ditanyakan Yao Jun, mungkin akan segera menjadi jelas. Keempat rantai ini, bagaimana cara membukanya? Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Jun berkata, kekuatan sebenarnya dari keempat rantai ini bukanlah rantai itu sendiri, tetapi rune pada rantai itu. Jika rune ini dapat dipatahkan, rantai itu akan terbuka secara otomatis. Kata Yao Jun. Lin Feng melihat rune pada 4 rantai, dan kemudian dia sedikit mengernyit. Rune pada 4 rantai sangat misterius. Tingkat formasi Lin Feng melihat rune itu beberapa kali lagi, dan dia merasa pusing, yang mengejutkan Lin Feng. Rune level berapa yang bisa membuatnya pusing? Itu luar biasa. Yao Jun datang ke Dark Bible, mengulurkan tangan dan membelai 4 rantai, dan kemudian sesuatu yang mengejutkan Lin Feng terjadi. Serangkaian rune terbang keluar, semua rune itu terintegrasi ke dalam 4 rantai. Setan sedang memecahkan rune. Metode Yao Jun saat ini semakin canggih. Banyak metode membuat Lin Feng merasa sangat terkejut. Bahkan Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Raja Iblis saat ini tidak seperti dulu. Tapi Lin Feng ingat bahwa Yao Jun hanyalah orang kuat di tingkat kaisar sebelumnya, dan kematian kaisar adalah kekuatan pertempuran tingkat kaisar. Itu masuk akal. Bahkan jika ada keberadaan tingkat kaisar, itu jauh dari kemampuan Yao Jun saat ini. Jadi sekarang Lin Feng memiliki keraguan tentang Yao Jun. Dia merasa, Yao Jun menyembunyikan banyak rahasia. Lin Feng berkata, Yao Jun, beberapa metodemu benar-benar mengejutkan. Yao Jun itu berkata dengan ringan, di masa depan, mungkin kamu akan tahu, kenapa aku memiliki metode yang luar biasa ini. Lin Feng sedikit mengernyit, dan akhirnya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Yao Jun, orang ini punya terlalu banyak rahasia, jadi tidak mudah baginya untuk bertanya. Begitu Anda bertanya terlalu banyak, itu akan membangkitkan rasa jijik Yao Jun, yang tidak baik. Lin Feng tidak banyak bicara lagi, tetapi berdiri di samping, dengan hati-hati memperhatikan Yao Jun memecahkan rune misterius itu. Setelah menghabiskan sekitar 1 hari, Yao Jun akhirnya memecahkan rune pada 4 rantai. Klik. Kemudian, keempat rantai itu membelah secara langsung. Akhirnya, 4 rantai benar-benar terpisah. Namun, Lin Feng menemukan bahwa tidak ada gerakan dari Dark Bible setelah 4 rantai dibuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, mungkinkah suara yang dia dengar ketika dia mendapat pencerahan sebelumnya bukanlah suara dari roh Alkitab gelap. Apa situasi spesifiknya? Lin Feng sulit dikatakan sekarang. Yao Jun sedikit mengernyit, lalu berkata sambil mencibir, apakah kamu belum keluar? Apakah kamu ingin aku membakar Alkitab yang gelap ini? Setelah mendengar suara Yao Jun, suara suram keluar dari Dark Bible, kamu harus tahu. Dark Bible tidak bisa dihancurkan. Bahkan reinkarnasi zaman tidak bisa menghancurkan Dark Bible,
apalagi jiwa iblis yang bahkan tidak memiliki tubuh daging dan darah. Petik 2 titik. Yao Jun berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu tidak mengenali siapa aku. Ah kamu, suara itu sedikit terkejut. Dia sepertinya menilai Yao Jun. Itu kamu. Kemudian keberadaan itu berseru. Jelas keberadaan ini telah mengakui identitas Yao Jun. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, benar saja, itu yang saya duga. Yao Jun memiliki identitas lain. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Yao Jun adalah reinkarnasi, tapi saya tidak tahu siapa Yao Jun di dalam dirinya, kehidupan sebelumnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Yao Jun. Roh dari Dark Bible mencibir dan berkata, ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Benar-benar aneh, tidak ada persahabatan antara kamu dan aku, apa yang bisa kamu tanyakan padaku? Juga, meski aku tahu jawaban atas pertanyaanmu, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Dengarkan apa yang aku tanyakan dulu. Lalu kamu bisa memberitahuku apakah kamu ingin menjawabku. Kata Yao Jun, apa yang ingin kamu tanyakan? Roh dari Dark Bible tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Bibir Yao Jun berkedut, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sangat disesalkan, Lin Feng tidak mengerti bahasa bibir. Jika Lin Feng bisa mengerti bahasa bibir, dia akan bisa membaca apa yang dikatakan Yao Jun kepada roh dari Dark Bible. Lin Feng merasa sedikit tertekan, pertanyaan macam apa yang ditanyakan Yao Jun. Dia bahkan merahasiakannya dari dirinya sendiri. Lin Feng merasakan gelombang pikiran spiritual, itu harus menjadi roh dari Alkitab gelap yang mentransmisikan pikiran spiritual kepada Raja Iblis. Lin Feng mencoba menangkap akal ilahi ini, tetapi setelah Lin Feng menangkap isi dari pikiran ilahi ini, dia terdiam sesaat, karena roh dari kitab hitam menggunakan bahasa yang sangat kuno untuk mengirimkan suara ke Raja Iblis, dan Lin Feng tidak tahu apa arti bahasa itu. Kedua orang ini sengaja menyembunyikannya dari diri mereka sendiri. Biarkan cakar Lin Feng menggores hatinya, ingin mengetahui isi percakapan mereka, tetapi dia tidak tahu. Lin Feng tidak punya pilihan selain menunggu. Sekitar setengah jam berlalu, komunikasi antara keduanya berakhir. Desir, cahaya menyala, dan tiba-tiba, sesosok ilusi muncul. Sosok ilusi ini gelap gulita, dan tidak jelas seperti apa rupanya. Tapi aura yang sangat jahat terpancar dari tubuhnya. Orang ini seharusnya adalah roh dari Dark Bible. Kamu adalah orang yang mentransmisikan suara kepadaku di ruang gelap sebelumnya. Lin Feng mengangkat alisnya dan bertanya, nak, kemauanmu sangat kuat, dan kamu tidak tergoda oleh apa yang aku katakan. Namun, aku telah lolos dari kesulitan sekarang, dan sekarang aku telah memutuskan untuk memakanmu. Roh Alkitab yang gelap berkata dengan sedih, dan ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangan besar yang terbungkus udara hitam tak berujung, dan langsung meraih Lin Feng. Semangat Dark Bible sangat menakutkan, setelah merasakan napasnya, Lin Feng tidak bisa menahan perasaan penindasan yang menyesakkan. Perasaan itu sangat buruk, mendengus. Yao Jun mencibir, tetapi menghentikan roh dari kitab hitam, dan kemudian menamparkan roh dari kitab hitam dengan telapak tangannya. Ledakan, dia bertabrakan dengan semangat Alkitab yang gelap. Kedua belah pihak seimbang. Ini membuat Lin Feng merasa terkejut. Yao Jun sudah lama tidak bergerak, tapi sekarang tampaknya kekuatan Yao Jun telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu luar biasa. Apa tingkat kekuatan tempur ini? Meskipun sulit untuk menilai, Lin Feng merasa bahwa Fan Tao telah melampaui alam Kaisar. Lin Feng masih ingat bahwa Kaisar Sun dan Su sangat dekat dengan Yao Jun saat itu. Pada saat itu, Lin Feng sudah meragukan Yao Jun dan membuat beberapa tebakan tentang Yao Jun. Sekarang pikirkan itu. Lin Feng tidak bisa membantu bergumam sedikit. Yao Jun, apakah ini terkait dengan Kaisar Sun, salah satu dari 5 kaisar umat manusia? Memikirkan kemungkinan ini, Lin Feng terkejut dengan tebakannya. Apakah kamu berani menghentikanku? Roh dari kitab hitam itu memandang Yao Jun dengan muram. Yao Jun berkata, kembalilah ke kitab hitam dengan patuh. Dengan cara ini kamu tidak harus menanggung rasa sakit darah dan daging. Hahaha, roh dari Dark Bible tertawa keras dan berkata, ini sangat benar sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Yao Jun berkata, tentu. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Roh dari kitab hitam itu langsung menuju ke arah Raja Iblis. Urutan gelap, dia memainkan kekuatan supernatural yang tiada taraf, dan kegelapan tak berujung menyelimuti Raja Iblis.
Setelah kegelapan tak berujung, hukum ketertiban yang kuat dipadatkan. Antara langit dan bumi, ada cahaya, dan pasti ada kegelapan, dan kekuatan kegelapan ada di mana-mana. Tatanan gelap menguasai dunia. Sekarang, semangat dari Dark Bible melepaskan pengetahuan unik tentang tatanan gelap, yang kuno dan modern. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Siapapun yang merasakan kesaktian yang dahsyat ini akan memiliki perasaan yang menyeramkan. Kekuatan gaib yang kuat ini begitu menakutkan sehingga membuat orang pucat karena takjub. Namun Yao Jun memiliki ekspresi acuh tak acuh saat menghadapi kekuatan gaib ini. Cahaya menghalau kegelapan. Aku akan menjadi dewa cahaya, untuk menerangi dunia. Setelah suara Yao Jun jatuh, tiba-tiba, sinar cahaya tak berujung menyembur keluar dari tubuh Yao Jun, dan pada saat itu, tubuhnya tampak berubah menjadi tubuh transparan. Saat ini, Yao Jun berubah menjadi cahaya. Ketika terang datang ke dunia, kegelapan ditakdirkan untuk dihilangkan. Ledakan, 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 diiringi oleh suara tabrakan keras keluar. Kedua belah pihak berjuang bersama. Akhirnya kekuatan cahaya dan kegelapan menghilang bersamaan. Sulit bagi cahaya untuk sepenuhnya menekan kegelapan, tetapi kegelapan tidak dapat benar-benar menelan cahaya. Ambil trik lain dariku, roh dari kitab hitam berkata sambil mencibir, dan dia berjalan menuju Raja Iblis selangkah demi selangkah. Mencari kebebasan dalam kegelapan, merindukan kehidupan baru dalam kematian. Aku adalah penjelmaan kegelapan, kegelapan akan merusak segalanya. Setelah mantra jatuh, kekuatan aneh dan tak tertandingi melonjak keluar dari tubuh spiritual dari Dark Bible, dan kekuatan itu benar-benar menakutkan. Kekosongan itu langsung retak oleh korosi. Ini adalah kekuatan untuk menghancurkan zaman. Ada ekspresi tidak percaya di wajah Yao Jun. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa roh dari Dark Bible masih memiliki kekuatan seperti itu. Lin Feng terkejut, bukankah kekuatan yang menghancurkan era itu adalah kekuatan mengerikan yang muncul sebelum era runtuh? Era runtuh, ada hubungan langsung dengan kekuatan ini. Meski, kekuatan aneh itu belum menyentuh tubuhnya. Tetapi, Lin Feng sudah merasakan nafas kematian. Kekuatan untuk menghancurkan era terlalu menakutkan. Kekuatan-kekuatan semacam itu tidak terbayangkan. Siapapun yang diselimuti kekuatan semacam itu akan mengalami krisis kematian. Lin Feng dengan cepat mengorbankan baju besi tuannya, yang sepenuhnya melindungi seluruh tubuh Lin Feng, dan dilindungi oleh baju besi tuannya. Lin Feng merasa sedikit lega. Namun saat ini, kekuatan yang menghancurkan zaman langsung melilit tubuh Yao Jun. Setelah tubuh Yao Jun terbungkus oleh kekuatan mengerikan itu, tubuh itu benar-benar mulai retak. Retak seperti porselen. Aku pergi. Kekuatan untuk menghancurkan zaman begitu mengerikan. Bukankah itu luar biasa? Wajah Lin Feng tiba-tiba mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya Raja Iblis saat ini. Tetapi, basis kultivasi yang sangat kuat. Terlalu luar biasa sehingga sulit untuk menolak kekuatan penghancur zaman. Yao Jun tidak akan mati di tangan orang itu, kan? Jika Yao Jun menutup telepon, maka dia juga mati. Hei, sekarang kamu tahu seberapa kuat aku. Semangat dari Dark Bible memandang Yao Jun dengan penuh kemenangan. Sungguh menakjubkan, Yao Jun menatap tubuh yang utuh itu. Jika kamu mau menjadi budakku, aku bisa mengajarimu cara mengolah kekuatan ini, dan bahkan membawamu ke tempat itu. Kata roh dari Alkitab yang gelap. Tempat yang pria itu bicarakan. Lin Feng menebak bahwa itu adalah tempat di mana tangan hitam di balik layar itu tinggal. Faktanya, bahkan sekarang, Lin Feng tidak tahu seperti apa keberadaan tangan hitam di belakang layar itu. Apakah mereka sejenis makhluk, atau semacam aturan? Setan-setan, roh-roh dari Dark Bible mengetahuinya, tapi mereka tidak mau mengatakannya. Tidak tertarik pada, Yao Jun berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu keras kepala, maka matilah. The Spirit of the Dark Bible berkata sambil mencibir. Dalam tubuhnya, segera, sejumlah besar kekuatan menakutkan menyembur keluar, dan kekuatan untuk menghancurkan era melonjak. Kemudian tenggelam menuju Yao Jun. Sekarang tubuh Yao Jun telah tercabik-cabik, jika dia menderita pukulan mengerikan lagi dari orang ini, dia pasti akan mati saat itu. Buka tubuhmu, kamu dan aku adalah satu. Yao Jun menatap Lin Feng. Lin Feng memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Yao Jun. Dia dengan cepat mengangkat semua pertahanan tubuhnya. Suara mendesing. Yao Jun berubah menjadi aliran energi monster, dan mengalir ke tubuh Lin Feng.
Saat berikutnya, Lin Feng segera merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya mulai tumbuh secara gila-gilaan. Setelah menggabungkan kekuatan Yao Jun, kekuatan Lin Feng telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Kuat, kuat, kuat. Lin Feng merasa hanya dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan langit dan menghancurkan semua dunia. Sekarang Lin Feng memiliki keinginan untuk menangis ke langit. Mungkinkah? Apakah ini kekuatan abadi?